Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Al-Falah. Rekan saya yaitu Aksa Fernanda Putra dan saya sendiri yaitu Anugrah Widi Apriliani. Al-Falah, kata turunan Al-Falah atau Aflaha yuflihu yuflihani, atau semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran. Tuflihu disebut 11 kali dalam Al-Quran dan selalu didahului dengan kata la'alakum, yuflihna dan tuflihuna. Arti dari la'alakum tuflihuna adalah supaya kalian berbahagia. Menurut Jalaluddin Rahmat, konsep al-falah yaitu kata yang paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah al-falah. Falah menyangkut konsep bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, yang pertama, kelangsungan hidup atau survival bako. Kedua, kebebasan dari kemiskinan atau freedom from want atau gona, serta kekuatan. Yang ketiga, yaitu kehormatan atau power and honor atau is. Untuk kehidupan akhirat, yang pertama, kelangsungan hidup yang abadi atau eternal survival atau bako bila fana. Yang kedua, kesejahteraan abadi atau eternal prosperity atau ghana bila faqr. Yang ketiga, kemuliaan abadi atau everlasting glory atau is bila dul. Yang keempat, yaitu pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan atau knowledge free of all ignorance atau ilm bila jahil. Henry Anto, beliau menuliskan dalam bukunya bahwa menurut Al-Quran, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara atau yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat. Dengan kata lain, falah di dunia merupakan intermediate goal atau tujuan antara, sedangkan di akhirat merupakan ultimate goal atau tujuan akhirat. Kata al-falah memiliki banyak makna, yaitu yang pertama kemakmuran, yang kedua keberhasilan atau pencapaian apa yang kita inginkan, yang ketiga kelestarian, yang keempat terus menerus, yang kelima keberlanjutan. Islam sejak awal menegakkan bahwa al-falah dalam maknanya yang beragam tersebut adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Hayya 'ala falah, mari menuju kemenangan, yang diletakkan setelah ajakan salat. Hayya 'ala sholah adalah simbiolisasi bahwa salat adalah syarat untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Kontekstual ekonomi Islam. Agaknya Muhammad Akram Khan adalah penulis yang memberi perhatian lebih luas tentang konsep al-falah, sebagaimana di dalam buku yang berjudul An Introduction to Islamic Economics. Pada bab 2 di bawah berjudul The Nature of Islamic Economics. Sebenarnya arti al-falah juga sulit dicari padanya di dalam bahasa Indonesia. Kata al-falah di dalam Al-Quran juga memiliki multi makna. Ada falah di dunia dan ada juga falah di akhirat. Untuk mendapatkan kondisi falah, setiap orang harus memastikan tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari beragam penyakit. Di samping itu, dari sisi ekonomi, seseorang akan falah pada saat ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan layak. Sarana yang mudah kehidupannya juga bisa dimiliki dan itu diperoleh dengan cara yang baik pula. Tidak kalah pentingnya, kehidupan dipenuhi dengan cinta kasih terhadap sesama, persaudaraan yang sejati, keinginan untuk saling memberi dan untuk membahagiakan. Sedangkan pada level makro, human falah harus dapat membangun lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan tentu saja bersih dari penyakit-penyakit sosial. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, negara itu sendiri mampu menjalankan fungsi dalam membangun kesejahteraan rakyatnya.
Negara yang memiliki ekonomi yang kuat, militer yang juga kuat, dan sumber daya dari generasi yang tetap unggul. Tafsiran dari Hayatun Thayyiban yang kesemuanya baik itu adalah kumpulan dari unsur-unsur falah. Falah bukan saja berkenan dengan kecukupan hal-hal yang material, tetapi juga menyangkut hal yang bersifat spiritual. Adapun kehidupan yang sempit disebut Allah di dalam surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit dalam bahasa yang sederhana adalah hilangnya falah atau kebahagiaan dari dalam diri. Demikianlah mencari kehidupan yang baik atau kehidupan yang falah adalah kewajiban setiap muslim. Ia tidak boleh bersikap pasrah dan merasa kehidupan yang sedang ia jalin adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.